Mari kita kembali shalom. Ada sekali amin. Kali ini adalah ibadah khusus, ya. Ibadah khusus di mana kita melaksanakan ibadah saudara-saudara kita, anak-anak kita, yang berkomitmen menerapkan diri mereka untuk menjadi pengikut Kristus. Jadi tadi ada baptisan, ya, dan baptisan itu baptisan dewasa menyatakan bahwa mereka sebagai pengikut Kristus. Tapi kalau waktu kecil kita tidak dibaptis kata orang tua kita yakin akan keselamatan yang berkisar kepada anak-anak dan kami ini atas pengakuan dari mereka sendiri. Itulah dua ibadah yang kita jalankan bersama-sama. Tema kita hari ini adalah hidup baru. Lebih baik kalau kita dewasa dengan ini adalah hidup baru. Apa artinya hidup baru? Ini sangat penting secara khusus buat anak-anak kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang akan sini hari ini harus mengerti arti hidup baru. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup baru itu ya berbicara tentang hidup yang bukan aku lagi. Hidupku bukan yang aku lagi, bukan akunya, bukan egonya lagi. Yang melainkan Kristus dalam. Dan ternyata kehidupan semua manusia di muka bumi ini, tidak semua manusia hidup di dalam Kristus atau hidupnya tidak ada Kristus atau Kristus ada di dalam hidup kita. Semua manusia punya hal itu. Bahkan kita tahu sejarah kejatuhan manusia itu dalam dosa. Ya, setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua tanpa terkecuali. Dan upah dosa adalah maut. Nah, jadi ini hidup yang lama, hidup yang belum percaya Yesus. Itu kebanyakan manusia. Karena memang sudah tidak ada manusia di muka bumi ini yang sejak lahir dia sudah menjadi orang benar. Ya, karena sudah mewarisi dosa warisi, dosa leluhur, dosa dari nenek moyang kita, dosa dari Adam, dan itu perlu diselesaikan. Kapan itu terjadi? Saat seseorang percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan itu diwujudkan ya secara proklamasi, pernyataan melalui baptisan dewasa atau dengan sini seperti yang kita lakukan hari ini. Galatia 2 ayat 20 ini merupakan juga pengalaman Rasul Paulus yang dia adalah orang Yahudi. Dia seorang ahli Taurat, tahu kitab suci, belajar kitab suci. Tetapi sebelumnya hidupnya adalah mengejar saja orang percaya, mengejar orang Kristen, mengejar pengikut Kristus dan menentang penjarahannya. Tetapi karena berjumpa dengan Yesus, waktu berjalan hendak menentang orang-orang yang pengikut Kristus itu, Yesus menjumpai dia dan hidup terjadi perubahan. Dan dia berubah pertama. Ya, itu sebabnya kita bisa terima kebenaran ini dan ditulis oleh Rasul ini. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang hidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara yang terkasih, kebenaran yang pertama perlu kita renungkan pada hari ini, terutama saudara-saudara kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita yang akan sini. Kebenaran yang pertama harus
Ibrani berkata, aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri. Ya, bukan lagi aku sendiri. Jadi kita tidak berkuasa atas diri kita sendiri lagi. Tidak bisa kita semaunya kita dalam hidup ini. Tidak bisa kita mengikuti tradisi yang tidak sesuai dengan firman Allah. Yang penting saya mengikuti tradisi, padahal tidak sesuai dengan firman Allah. Tidak bisa lagi semau gue, kira-kira begitu. Terserah saya, mau apa saya lakukan itu urusan saya, hidup saya sendiri. Bukan. Aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri. Jadi harus kita pegang. Orang yang percaya Yesus sesungguhnya hidupnya bukan lagi dirinya sendiri. Ya. Jadi segala sesuatu yang akan kita lakukan tidak boleh sesuka hati kita atau semua gue. Tapi yang dosa tidak boleh lagi menguasai diri kita. Tadinya perjalanan hidup kita, ya, waktu manusia menjadi dalam dosa, dan ketika kita lahir, kita mewarisi dosa itu, kita sedang berjalan menuju neraka. Dosa adalah maut. Ini aku yang mau saya lakukan kejahatan, mau tipu orang, mau bunuh orang, mau bunuh orang, mau mencuri punya orang, mau mabuk-mabukan, mau berzina, mau apa segala macam. Tapi dosa itu hidup apa? Tetapi ketika kita bertobat, kayak Yesus kita katakan hidupku hanya Tuhan. Tak boleh sesuka-suka lagi. Ya, bahkan aku tak boleh mempersembahkan bagian-bagian tubuhku untuk tabiat dosa tadi, untuk orang biasa, orang suku lagi. Memang aku masih hidup di dalam daging. Tapi kedatangan Tuhan tidak akan aku biarkan menguasai diriku. Inilah pertobatan. Pertama dimulai, ya, aku hidup, tetapi bukan aku sendiri. Jadi jangan suka-suka kita tentang diri kita lagi. Siapa begitu? Amin. Yang masih di amin. Ya. Kembali kita. Betul. Bapak Ibu juga bisa saling lihat. Jangan suka-suka tentang diri. Coba katakan, jangan suka-suka tentang diri. Apa saya mau begini itu urusan saya? Saya mau begini itu urusan saya. Saya mau apa? Tidak boleh. Dan Rasul Paulus sebelum bertobat, tapi tidak dosa. Dia bukan kebenaran masa lalu. Ya, hukum-hukum yang dipelajari. Dia lakukan itu. Bahkan dia tak merasa bersalah kalau dia menganiaya orang lain. Stefanus di hadapannya, dirajam di depan dengan batu. Dia tidak merasa bersalah. Ya, dipukuli orang tidak merasa wah betul-betul membela kita. Ya, karena dia hidup di masa lalu. Tetapi ketika dia berjumpa Yesus, terjadi perubahan dan dia berkata, aku tidak boleh lakukan kemauanku sendiri, bukan aku. Yang pertama yang harus kita pegang, karena kita yang sudah percaya kepada Yesus, hak kepemilikan kita bukan kita, bukan. Karena sebenarnya ketika manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, hak kepemilikan atas manusia yang sudah jatuh dalam dosa adalah iblis. Dia dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh iblis. Tidak ada satu kuasa lain selain daripada kuasa Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Apapun cara manusia, ya mau berbunuh, betapa sendiri apapun, dengan caranya sendiri tidak bisa. Karena manusia kepemilikan kita adalah di tangan iblis. Itu sebabnya kecenderungan kita adalah berbuat dosa. Setelah manusia terjatuh dalam dosa, upah dosa adalah maut. Jadi dia sedang berjalan ke neraka. Ya, itu hak kepemilikan iblis itu. Iblis nanti akan dilemparkan ke sana sama pengikut-pengikutnya. Tetapi Allah mengasihi manusia. Ini yang menarik. Ya, Allah mengasihi manusia. Ada harga
untuk nilai satu orang yang dikasihi Tuhan. Kebenaran yang kedua, apa yang Rasul Paulus katakan, Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi bukan aku lagi. Jadi siapa? Kristus. Jadi yang bertahta dalam hidup kita adalah Kristus. Yang berkuasa atas kita, atas hidup kita adalah Kristus. Karena kita adalah milik Kristus. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Nah, saya punya benda ini, saya beli. Mau saya apa-apakan benda ini saya. Benda ini tidak berdaya berkata, kamu jangan pakai saya. Tidak bisa, karena saya sudah beli. Sesuka-sukaku menggunakan apa yang menjadi milikku. Jadi sesungguhnya sesuka-suka Tuhan atas diri kita sebagai miliknya. Maka ada lagu, suka-sukamu Tuhan. Artinya Tuhan mau membentuk kita. Tuhan mau memberkati kita. Tuhan mau mengubah hidup kita, memproses kita. Tadinya hidup kita jahat karena dikuasai oleh dosa tadi. Tetapi kita diproses, diubahkan dari hari ke sehari. Ada amin? Semakin sempurna kita ini. Maka orang yang bertobat pasti terjadi perubahan dalam hidupnya. Orang yang percaya Yesus pasti terjadi perubahan dalam hidupnya. Pasti, saya jamin. Ya, yang tadinya satu contoh, ya suka nggosipin orang, jadi mulai tidak suka lagi. Memang kadang-kadang masih muncul. Tapi akhirnya enggak lagi. Betul ya? Bapak-bapak, kok bapak-bapak, ibu-ibu, sama bapak-bapak dan ibu-ibu juga bisa gosip. Anak muda suka gosip. Masa gosip terus? Udah percaya Yesus masih gosip? Oh, dulu dia suka menipu. Loh, sekarang kok enggak ya? Emangnya kenapa dia sekarang? Dia suka memberkati. Menipu untuk keuntungan diri, enggak lagi dia tuh itu. Malah berkorban. Loh, kok bisa? Dia percaya Yesus. Oh, dulu dia tuh marah-marah aja kerjanya. Sekarang beda ya. Kenapa? Suka senyum seperti Bapak Ibu. Saya lihat saat ini senyum-senyum ini kayaknya. Coba lihat kiri kanan Bapak Ibu. Ada yang susah senyum? Ada amin? Oh, dulu tegang banget. Ada perubahan. Jadi hal negatif yang dulu kita lakukan berubah, dan itu berkat di mana kita percaya Yesus, kita adalah milik Kristus. Dan untuk itu, untuk pribadi yang diubahkan ini, supaya kita mengalami pembaharuan ini, ada harga, dan harganya sangat mahal. Lihat 1 Petrus 1 ayat 18, kita baca bersama-sama, bisa lihat ya. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Perhatikan, kita lihat, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Jadi dulu hidup kita, cara hidup kita sia-sia. Sebelum saudara bertobat, sebelum saudara percaya Yesus, sebenarnya hidup kita hidup yang sia-sia. Dan itu kita warisi dari nenek moyang kita. Artinya, ya, turunan dosa itu ada pada kita. Ya, tidak bisa kita dengan kebenaran diri sendiri untuk bisa selamat dari murka Allah itu. Ya. Dan karena kita sedang berjalan menuju neraka, tapi Tuhan mengasihi kita, maka kita ditebus. Ditebus itu kira-kira seperti sedang berjalan, diambil dan dipindahkan dari maut kepada hidup, tapi ada harga yang harus dibayar. Ya, ada gantinya. Ada gantinya. Siapa gantinya? Yesus Kristus. Bukan kita bayar dengan perak, emas, rupiah. Oh, tidak. Dengan harta kita. Tidak bisa membayar kesalahan kita, dosa-dosa kita. Tidak bisa. Ya. Ayat 19. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Melainkan dengan darah yang mahal,
yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, dalam perjanjian lama, umat Allah ketika menghadap Allah supaya mereka dikuduskan pada saat itu, mereka harus membawa anak domba untuk dikorbankan. Tetapi itu terus berulang. Anak domba tidak cukup untuk menyelesaikan dosa kita. Ya, karena yang ditebus ini adalah nilainya ini adalah manusia. Harus setimpal dong, penebus dan yang ditebus harus sama. Berarti butuh manusia yang kudus tak bercacat celah yang akan menebus manusia yang berdosa ini. Siapakah manusia yang tak bercacat celah? Hanya satu. Tidak ada yang lain. Hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Dan untuk itu, Yesus harus mati di kayu salib. Besok kita peringati kematiannya. Dan harus ada darah yang mengalir. Darah inilah, darah yang mahal inilah yang membasuh segala dosa dan kesalahan kita. Untuk jadi hidup baru, ada darah. Bagaimana mungkin kita akhirnya menyia-nyiakan hidup ini setelah kita bilang kita percaya Yesus, tetapi kemudian kita hidup sembrono, bahkan kita tinggalkan lagi Yesus, kita jual Yesus, kita tukar Yesus dengan yang lain. Oh, sangat-sangat menyedihkan sekali itu. Dan kalau kita belajar firman Allah, dan kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, kita tidak akan meninggalkan Dia. Karena kita dimeteraikan dengan Roh-Nya yang kudus. Tadi dalam baptisan juga saya sudah ingatkan. Apapun tantangan pergumulan yang akan kita hadapi setelah kita menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, jangan takut. Tetaplah berjalan. Tetaplah berjalan bersama dengan Yesus. Ada amin? Untuk yang CD, pegang teguh. Jangan tergoda nilai hargamu mahal. Ya, hargamu mahal. Saya mau sebut kalian anak-anakku, kamu mahal. Darah Yesus menebus engkau. Kita tanamkan dalam diri kita, saya mahal. Enggak boleh hidup kita sembrono. Ini mahal. Enggak mungkin lukisan yang indah kita taruh di kamar mandi, di dapur. Lukisan yang indah di ruang tengah, itu yang layak. Kita indah. Jangan tempatkan diri kita di tempat yang tidak indah. Ada amin? Yang CD, amin? Yang baptis tadi, amin? Bapak Ibu yang sudah lama CD dan sudah lama baptis tetap amin? Jangan waktu CD Pak Pendeta saya amin, setelah sudah lama CD baptis, aminnya sudah agak sedikit kurang. Tetap amin. Kebenaran yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Rasul Paulus berkata, ini pengakuan dan ini kita pegang. Hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Jadi kita masih di dalam daging. Artinya kita masih ada kelemahan. Artinya kita masih bisa tergoda. Artinya kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Dosa perbuatan kita secara pribadi. Hidup di dalam daging. Enggak bisa ketika kita percaya Yesus kita tidak akan jatuh lagi dalam dosa. Tidak. Kadang-kadang pikiran kita masih bisa muncul hal yang jahat. Kadang-kadang kata-kata kita masih kotor, kasar, dan bisa memaki, memfitnah. Bisa juga mengeluarkan kata-kata kutuk. Ya kadang-kadang bisa juga selayaknya. Kaki kita juga bukan nendang bola, tapi nendang di dalam daging. Tetapi yang menarik, pengakuannya. Memang hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Jadi di dalam kehidupan kita dalam daging tetap percaya Yesus, tetap berserah kepada Yesus, tetap andalkan Tuhan, tetap berpadanan dengan firman. Jadi kita butuh firman, butuh Tuhan. Seringkali saya katakan, kalau seseorang mau marah, seorang bapak mau marah sama istrinya, coba bapak waktu mau marah berdoa dulu deh, berdoa dulu. Mam, sebentar saya berdoa. Kenapa Pak? Saya mau marahin kamu. Bagaimana? Saya jamin tidak akan terjadi. Ibu-ibu yang sudah merancangkan 50 kata
ketika suaminya nanti, ditambah lagi 5.000 kata. Kalau nanti suaminya datang, 5.000 kata, udah begitu. Tapi sebelum dia berdoa dulu. Enggak jadi 5.000. Ya hanya mungkin 3 kata. Pa, aku sayang kamu. 4. Pa, aku sayang kamu. Padahal tadi sudah akan begini, begitu. Udah dirancang. Tapi karena berdoa. Ada amin bapak-bapak? Ada amin ibu-ibu? Ada amin? Ya Kak Sidi? Jangan terpancing emosi karena darah masih muda langsung cepat mengalir ke atas. Memang masih dalam daging. Ya. Untuk itu kita lihat. Ya. Hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi gini, bagaimana kita tidak menghormati, menghargai, menjaga ya dengan utuh keimanan kita, keyakinan kita, hidup kita. Sebab untuk itu Yesus sudah mati untuk kita, ya. Orang percaya kepada Yesus, dia akan peroleh hidup yang kekal. Tadi sudah dibacakan dan nanti mereka akan bacakan ayat ini. Pasti mengalami hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup yang kekal. Loh, saya kan masih berjalan dalam daging ini. Betul. Tapi kalau kita mati, apakah akan masuk surga? Iya, pasti. Loh, jaminannya apa? Iman. Kamu diselamatkan bukan karena usaha pekerjaanmu, tetapi kasih karunia Allah, pemberian Allah oleh iman kita kepada Yesus. Jadi di dalam kedagingan kita, semua janji Allah, secara khusus kehidupan yang abadi, bahkan kehidupan masa kini pun Tuhan akan berkati kita. Jaminannya adalah iman di dalam Kristus, yaitu Yesus yang mati di kayu salib itu. Bagaimana mungkin dia tidak akan memberkati kita? Dia sudah mati untuk kita, bahkan dia bangkit dan hidup untuk kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini sangat indah sekali. Ya, hidup di dalam iman. Ya. Dia sudah pindah kepada hidup. Yohanes 5 ayat 24. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu. Ada ya? Sorry, kok nggak bisa muncul. Oke, Yohanes 5 ayat 24. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini pasti. Tapi dari sekarang kita masih dalam daging. Tapi dalam hidup daging sekarang kita hidup oleh iman. Jadi apa yang difirmankan oleh Allah kita pegang teguh, iya dan amin. Amin. Berarti mati pasti masuk surga. Amin. Mungkin kita berkata mati pasti masuk surga. Ada teman kita berkata, cie, gaya-gaya kali kau, hidupmu kayak gitu. Masa yang model begini mati masuk surga? Model begini Bapak Ibu tahu ya. Loh, kalau karena perbuatan kita yang memang model begini nggak bakalan masuk. Yang model begitu juga nggak bakalan masuk. Yang begini begitu juga nggak masuk kalau melalui perbuatan kita loh. Betul. Model begini nggak bakalan masuk. Ya, Bapak Ibu lihat ini Pak Pendeta, pasti pikirannya jernih bagus. Enggak, belum tentu. Bapak Ibu nggak tahu, Tuhan tahu. Kalau karena perbuatan saya, kedagingan saya nggak bisa, tapi bersyukur kepada Tuhan oleh kasih karunia Allah. Inilah yang aku percayai. Inilah yang harus Bapak Ibu percayai. Jadi kita harus hidup dalam iman percaya kita. Bapak Ibu, saudara yang terkasih Tuhan. Siapa
yang mengalami hidup baru. Ya, yaitu mereka yang telah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dia tahu siapa Yesus. Dia percaya dalam hatinya Yesus adalah Tuhan dan mengaku dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan. Dia diselamatkan. Dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Perlu pengakuan. Tapi pengakuan bukan asal ngomong saja. Pengakuan itu dari hati. Ada apa di hati? Di hati itu kepercayaan, iman. Tadi saya katakan, kalau di hati tak seorang pun bisa menggugahnya, tak seorang pun bisa mengambil. Kalau ada yang mengambil hati, artinya kita mati. Dan memang iman itu seperti itu. Iman itu adalah mati taruhannya. Itu baru iman. Kalau baru digoncangkan dikit sudah tinggalkan Yesus, gara-gara harta sudah tinggalkan Yesus, gara-gara teman hidup tinggalkan Yesus, itu bukan di hati. Percaya dalam hati menempel. Yesus tetap Yesus. Percaya Yesus tetap percaya Yesus. Ada godaan, ada tantangan, ada badai, bahkan nyawa taruhannya ditembak mati, tidak apa-apa. Karena di hati. Bukan di sampingku, bukan di depanku, bukan di belakangku. Bukan. Percaya dalam hati. Siapa yang bisa menggoncangkan iman saudara kalau sudah ada di dalam hati saudara? Tidak seorang pun. Hanya kematian saja. Dan memang Yesus mempersiapkan kita untuk itu. Oleh karena namaku, kamu akan mengalami sengsara. Yesus katakan, aku pun sudah mengalami itu dan akan mengalami itu. Murid-murid. Dan murid-murid dipersiapkan untuk itu sampai saat ini. Tapi orang yang kehilangan nyawa akan mendapatkan kembali. Akan masuk dalam kerajaan, akan mengenakan mahkota yang telah tersedia untuk dia. Percaya dalam hati. Yang sidi dan baptis, tadi saya katakan, yang sidi pegang dalam hati. Kalau bahasa gaulnya, lu mau ngambil iman saya, lu ambil hati gua. Artinya gua mati, tidak apa-apa. Saya tidak akan melawan, karena kejahatan tidak akan saya lawan dengan kejahatan. Tapi Tuhanku adalah pembelaku. Siapa yang bisa mengambil nyawa? Sesungguhnya hanya Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan ada seseorang untuk melakukan, kita siap untuk itu. Yang penting jangan menyangkal Yesus. Dengan hati orang percaya. Inilah yang dibenarkan. Bukan dengan pikiran saja. Bukan dengan perasaan, tidak hati. Dibenarkan ini. Dan kemudian dari hati keluar dari mulutnya berkata, Yesus Kristus Tuhanku. Pengakuan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu. Keluar dari mulut kita. Ya. Karena pengakuan ini, maka diselamatkan. Kalau mati pasti masuk kecil suaranya. Yakinkah Bapak Ibu? Tiba-tiba terjadi gempa dan gereja ini roboh, kita sama-sama mati. Nanti kalau saya bilang Bapak Ibu mati, terus Bapak enak saja Bapak enggak mati. Kita sama-sama mati. Apakah kita sama-sama masuk surga? Amin. Mari kita berdoa.